Yesus itu Muslim bukan? Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Orang yang berserah diri yaitu disebut Muslim. Nah, Yesus kira-kira Muslim bukan? Muslim. Taunya Ber menyerahkan urusannya kepada kepada Bapa kan? iya kepada Bapak. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Ustadz Donditan menyebut bahwa Yesus adalah seorang Muslim, karena arti kata Muslim adalah orang yang berserah diri. Dan Yesus adalah orang yang berserah diri, yang menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Bapa. Inilah dasar logika berpikir Ustadz Donditan, dan logika berpikir demikian adalah sesat. Kalau dasar berpikirnya demikian, tentu bisa dikatakan bahwa Ustadz Donditan adalah seorang Kristen. Arti dari kata Kristen adalah pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Tentu Ustadz Donditan percaya dan mengakui keberadaan Yesus atau Isa. Dengan demikian, berarti sesungguhnya bahwa Ustadz Donditan adalah seorang Kristen yang mengikuti Yesus atau Isa. Selain itu, Ustadz Donditan juga memaparkan logikanya bahwa sesungguhnya Yesus adalah seorang Muslim karena dia berpuasa, disunat, dan lain sebagainya. Dan hal-hal lain yaitu berkaitan dengan tradisi mengenai penguburan orang mati dengan mengkafani dan perempuan yang memakai tudung. Hal-hal demikian yang menjadi dasar berpikir dari Ustadz Donditan yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Muslim dan ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam Alkitab merujuk kepada praktiknya yang dilakukan dan diteruskan karena Muslim yang menyempurnakan apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Sebelum kita memberikan tanggapan atas pernyataan-pernyataan dari Ustadz Donditan, mari kita simak video selengkapnya tentang pernyataan dari Ustadz Donditan yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Muslim. Ya kan? Gimana dong? Sekarang kalau menurut Kesya, Yesus itu Muslim bukan? Tahu nggak artinya Muslim? Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Artinya, ya, dalam bahasa Arab, Muslim, arti definisi itu begitu. Islam tahu nggak artinya apa? Islam artinya berserah diri. Jadi Muslim adalah orang yang berislam. Gitu. Ya. Iya. Ya, Islam artinya berserah diri atau damai atau selamat atau patuh, taat, tunduk gitulah. Orang yang berserah diri yaitu disebut Muslim. Nah, Yesus kira-kira Muslim bukan? Muslim. Taunya? Karena kan dia ya menyerahkan urusannya kepada Bapa kan? Iya, kepada Bapa. Nah, satu. Kedua, Yesus waktu di Taman Getsemani doanya gimana? Bersujud. Sujud. Karena umat agama apa yang sujud doanya? Muslim. Islam kan? Iya. Yesus kira-kira makan babi nggak di 4 Gospel itu? Pernah baca nggak? Enggak. Nggak pernah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Islam. Ya kan? Iya benar. Yesus puasa nggak? Puasa. 40 hari ya? Iya. Umat beragama apa yang puasa sebulan? Islam. Yesus sunat. Umat beragama apa yang sunat? Islam. Kristen sunat nggak? Enggak, ada yang disunat. Tapi alasannya bukan karena agama. Alasannya karena kesehatan. Kesehatan, betul. Di sini ceritakan Yesus mati dikafanin ya? Iya, benar. Umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Berarti Yesus Muslim bukan? Gitu. Benar. Nah, lo mau ikut Yesus atau mau ikut Paulus? Ikut Yesus dong. Jadi Muslim dong? Iya. Iya. Nah, iya. Lo kalau mau ikut Yesus kan berarti jadi Muslim. Karena kita orang Muslim yang apa? Yang doanya sujud, disunat, mati dikafanin, nggak makan babi, puasa. Betul. Kita yang mirip dengan Yesus di cerita ini. Iya, betul. Gitu loh. Gimana dong? Betul nggak? Betul. Nah, sekarang kita balik ke Perjanjian Lama. Tadi kita udah baca kan, ada
Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan manusia. Sekarang di Perjanjian Lama, ada nggak yang mirip dengan Islam? Ada yang perihal nggak boleh makan babi kan? Nah, ada nggak wudu? Tahu nggak wudu? Wudu tahu ya? Ada nggak wudu di Perjanjian Lama? Ada. Nabi Musa, Nabi Harun wudu sebelum masuk kemah perjanjian, membasuh tangan dan kaki. Sujud ada nggak? Ada. Abraham sujud, ya kan? Betul. Terus pakai kerudung nggak? Pakai hijab nggak di Perjanjian Lama? Iya. Nggak, bahkan nggak usah di Perjanjian Lama, di Perjanjian di Baru pun masih pakai tudung. Ada tudung. Kenapa nggak pakai tudung? Jadi orang Kristen kenapa nggak bertudung? Nah, iya. Paulus sebenarnya nggak semuanya salah, karena kan dia memang orang Yahudi dari Farisi. Nah dia mengaku ya dia mengikuti hukum Taurat. Makanya dia juga memerintahkan wanita yang berdoa ya harus bertudung. Ada loh ayatnya. Pernah baca? Pernah. Bahkan kalau Paulus bilang kalau perempuan nggak bertudung suruh cukur rambut. Iya, suruh botakin. Nah, terus lagi di Perjanjian Lama ada puasa nggak? Ada puasa. Jadi di Perjanjian Lama itu sebenarnya kan mirip dengan Islam. Iya. Cuman Islam yang menyempurnakan. Iya, gitu, disempurnakan lagi. Nah. Pernah ngeliat kan foto-foto Maria, Ibu Yesus, bertudung nggak? Bertudung. Kenapa lu nggak bertudung? Ayo. Kalau ada yang salah mau disanggah silakan loh. Enggak, tapi emang bener. Bener. Itu sih. Jawabannya kenapa? Kristen kok malah tidak mengikuti? Nah iya, itulah. Ya kan? Karena Kristen itu sebenarnya mengikuti gereja sebenarnya. Bukan mengikuti Yesus. Betapa sangat disayangkan perempuan yang berdiskusi untuk mencari kebenaran Alkitab kepada Ustadz Donditan yang tidak hidup di dalam Alkitab. Tidak menjadi tolok ukur orang yang tahu sejarah Alkitab, bahkan hafal tentang ayat-ayat yang di dalam Alkitab. Dia percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Jangankan Ustadz Donditan, orang Yahudi dengan catatan mereka yang adalah ahli Taurat dan juga orang Farisi dan golongan-golongan yang lain, ada banyak yang tidak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan atau Mesias yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama. Jadi Kristus merupakan penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh para nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama dan menjadi wujud nyata dari proto-evangelium yang ditulis di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Pertanyaannya, apakah Yesus seorang Muslim sebagaimana yang diklaim oleh Ustadz Donditan kepada wanita Kristen tersebut? Jadi sebenarnya di dalam Alkitab tidak ada yang menunjuk kepada hal tersebut, tetapi berdasarkan aspek tentang gelar yang diberikan oleh Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Rasul, Yesus adalah Imam Besar Agung, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menggenapi rancangan penyelamatan yang telah Tuhan firmankan sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa. Untuk mengetahui dan mengenal siapakah Yesus itu, ia menyampaikan dengan 7 perkataan ego eimi, artinya aku adalah, yang menunjukkan siapa dirinya yang dijelaskan di dalam Injil Yohanes. Yang pertama, aku adalah roti hidup. Yang kedua, aku adalah terang dunia. Yang ketiga, aku adalah pintu. Yang keempat, akulah gembala yang baik. Yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Yang keenam, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang ketujuh, akulah pokok anggur yang benar. Memang Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Bapanya,
Dan ini tidak ada kaitannya menunjuk sebagaimana yang dimaksud oleh Ustadz Donditan. Penyerahan diri Yesus adalah berfokus kepada apa yang menjadi tujuan Sang Ilahi untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi fokusnya adalah karya penyelamatan, bukan menunjuk kepada yang dimaksud oleh Ustadz Donditan. Kemudian tentang berpuasa dan bersunat dan lain sebagainya, hal ini tidak melulu sebagai praktik secara lahiriah. Yang terutama yang dijelaskan di dalam Alkitab dan yang diajarkan oleh Yesus bahwa praktik keagamaan secara lahiriah satu sisi perlu, tetapi lebih utama dan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah hal-hal yang bersifat rohani atau praktik secara rohani. Contoh tentang sunat, secara lahiriah sah-sah saja orang Kristen melakukan hal itu, tetapi lebih utama yang diajarkan Alkitab adalah sunat hati, dibersihkan dari segala hal-hal yang tidak benar. Di samping itu, praktik ibadah yang dijalankan oleh orang Kristen juga tidak berorientasi kepada seremonial. Hal yang inti dari ibadah sudah dijelaskan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua, bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Selain itu di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-27, ibadah yang murni adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda serta menjaga hidup di dalam kekudusan. Itu ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sejati atau ibadah yang murni. Jadi klaim dari pernyataan Ustadz Donditan yang mengatakan bahwa Yesus Muslim berdasarkan dalil arti kata atau secara etimologi dan juga secara praktik keagamaan telah kita bantah. Seharusnya kalau dibalik berarti Ustadz Donditan juga adalah seorang Kristen karena mengikut Yesus atau mengakui keberadaan Yesus. Dan tentu apa yang disampaikan tentang tradisi atau praktik keagamaan sangat berbeda sebagaimana yang diyakini oleh Ustadz Donditan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi tidak boleh disamakan, dicari benang merahnya satu dengan yang lain karena presupposisi dari dua keyakinan ini, Kristen dan Muslim, itu sangat berbeda meskipun ada kemiripan dari segi nama dan lain sebagainya. Jadi intinya fokus Yesus datang ke dunia bukan untuk membawa agama, melainkan untuk menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, sehingga manusia yang berdosa diselamatkan, mengenal Yesus, mengenal Bapa, sehingga relasi antara umat manusia dengan Bapa yang terputus karena dosa menjadi dipulihkan kembali.